Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu orakelnya untuk membacakan energi si dia yang berkali-kali kau beri kesempatan, namun berkali-kali pula dia tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, sehingga bolak-baliklah ceritanya dia mengecewakan dirimu ya. Jadi kita akan tarik pikiran, perasaannya melalui kartu orakel ini ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, ini dia pikiran perasaan dia yang berkali-kali mengecewakan. Oke, jadi dia bilang gini, ketika dia menilai tentang kamu, ya, tidak pernah ada seorang pun yang berbaik hati seperti kamu ini yang pernah dia temui dalam hidupnya dia, gitu ya. Jadi mungkin kamu adalah pasangan yang satu-satunya pasangan yang pernah dia miliki, yang memberikan dia kesempatan berkali-kali seperti ini. Kamu orang yang paling dapat memaklumi dirinya dia. Kamu seseorang yang paling sabar menghadapi sikap dan sifatnya dia. Gitu ya. Jadi kok kayaknya kamu orang yang paling tangguh menghadapi dia ini. Gitu. Mungkin untuk yang lain itu banyak yang menyerah menghadapi kekerasannya dia gitu ya. Kekacau balauan dia dalam melihat hidup gitu loh ya. Mungkin bahkan keluarganya sendiri pun sudah angkat tangan melihat karakter dari seseorang ini. Nah di situ ya, bahkan mungkin ini tidak tertutup kemungkinan dia sudah kawin cerai untuk sekian kali, saking gak betahnya orang sebagai pasangannya dia. Tapi kamu ini tuh yang kok nampaknya mau aja membuka diri untuk dia gitu ya. Jadi dia tahu bahwa dia sadar bahwa kesempatan untuk dirinya itu berkali-kali sudah kamu berikan. Tahu dia gitu ya. Ada upaya-upaya baiknya kamu untuk mempertahankan relationship-nya kalian ini. Mengerti dia seperti itu gitu ya. Bukannya dia bodoh di situ, tidak mampu menilai kebaikan hatinya kamu, menilai upaya-upayanya kamu, perjuangan-perjuangannya kamu, gitu ya. Dia nilai itu dan dia berikan itu kamu poin 10 gitu ya, dari 10. Nah, di sana. Gitu ya. Jadi kamu kayaknya satu-satunya orang yang paling bisa menghadapi dirinya dan kekacauan dirinya sendiri ya. Nah di situ ya, jadi dia bilang gini, aku minta maaf ya, memang aku ini orangnya nggak karu-karuan katanya kita ya. Dia di sini menilai mungkin kamu tuh ibaratnya malaikat dan dia tuh iblisnya. Aku kekanak-kanakan, aku keras kepala, aku egois gitu ya. Aku mau menang sendiri, aku narsis gitu. Kedewasaanku tuh sudah nampak sampai sejauh mana nih kadarnya, bahwa aku tuh tidak lebih dewasa daripada seorang anak-anak gitu ya. Sikap bocahku ini, bocah tua nakal lah aku ini, nah kayak gitu. Aku ini bocah tua nakal lah gitu ya. Nah di situ. Jadi dia bilang, maafkan aku untuk semua kekacauan yang aku ciptakan dalam hidupnya kamu. Nah, maafkan aku mengecewakan kamu berkali-kali. Aku mengulangi pola yang sama tanpa mau berusaha untuk keluar dari pola itu. Aku bikin kamu kesulitan ya. Nah katanya, aku bikin kamu tuh susah hati ya.
Aku bikin kamu tuh makan hati ya. Nampaknya aku ini orang yang nggak tahu diri ya. Padahal aku tahu kalau aku dengan kamu pasti aku bahagia. Kalau aku mau aja lebih meningkatkan kesadaranku ketika berhadapan dengan kamu, hubungan kita ini pasti akan indah. Nah di situ, maafkan aku ya. Jadi dia bilang, memang mungkin baiknya mungkin baiknya kita ini pisah ya. Memang mungkin baiknya kita ini berjarak lah. Nah gitu. Barangkali dia kayak menyerah juga ya pada sisi kenegatifan dirinya dia. Jadi jangan-jangan dia tuh sebenarnya tidak tega untuk memperlakukan kamu seperti ini. Nah, tapi dia nggak bisa mengontrol dirinya dia. Apa jangan-jangan memang perpisahan ini ya jika tentu saja jika bagi kamu saat sekarang sudah ada jarak dengan dirinya gitu ya. Jadi dia bilang jangan-jangan memang perpisahan ini tuh perpisahan yang setidaknya akan menyelamatkan kamu. Ini perpisahan ini kayaknya perpisahan yang memang sudah baik, atau jarak ya, katakan sajalah dulu jarak yang ada di antara kita berdua untuk saat ini nampaknya itu memang dibutuhkan. Nah gitu. Atau mungkin di sini dia sudah punya wacana, apa aku tinggalin kamu aja ya? Apa aku semakin menjauhkan dirinya aku aja ya dari kamu? Nah, jadi dia menimbang juga dari sisi keadilan bagi dirimu. Nah, begitu. Karena di sini tuh ya nggak mampu. Mungkin dia sudah menjadi habitnya dia yang seperti itu gitu ya. Misalnya gini. Misalnya kalau dia punya kecanduan judi, narkoba, perempuan, aku nggak bisa nih lepaskan diri dari kecanduanku ini gitu loh. Nah di sana kecanduan main game, kecanduan malas gitu ya, atau apapun itu model-model destruktif yang dia pamerkan dalam relationship-nya kalian ini gitu ya. Berulang kali dia berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang mengecewakan kamu. Tapi dia menganggap bahwa dia ini nggak punya kuasa atas diri dia sendiri. Nah gitu. Sehingga ya sikap-sikap yang beracun ya, toksik ini menjadi sebuah pengulangan saja akhirnya. Nah di situ. Jadi kalau saat ini dia telah menghindari kamu, atau mungkin kamu yang saat ini sedang menghindari dirinya, menurut dia ya itu sudah bagus. Itu udah baik. Nah, berjanji untuk berubah, punya niatan untuk berubah saat ini loh ya. Punya niatan untuk berubah saat ini tuh nampaknya ini kayaknya niat-niat kayak antara ada nggak ada gitu. Jadi ini kayak niatan separuh hati ya. Nah di sana. Jadi kayak intinya aja lah kalau Mari bilang, mungkin memang kalau sudah pun dia menemukan buruk-buruk dirinya dia, tapi untuk melampaui buruk-buruk itu belum ada tekad yang kuat. Makanya dia pikir bahwa jarak adalah satu-satunya jalan. Gitu. Karena namanya udah candu ya. Candu main perempuan atau apapun itu yang menurut dia adalah kesenangannya dia. Keluar dari pengejaran kesenangan itu dia belum bisa. Nah, di situ ya. Jadi kayak dia lebih memenangkan diri dia sendiri daripada mau sedikit bersusah payah, lebih memilih memenangkan keharmonisan, kebahagiaan antara kamu dengan dia. Nah, di situ. Ya, aku egois, dia katakan. Ya, aku memang kekanak-kanakan, ya aku memang lemah di sini.
Gitu. Aku mungkin juga satu sisi ya udah nyaman ya dengan diri yang seperti itu, udah nyaman. Nah, kadang-kadang kita ada kayak gitu, masokis istilahnya ya, kecanduan, penderitaan, udah nyaman dia dengan penderitaan. Kalau nggak menderita tuh nggak enak gitu ya. Atau kalau tidak menyakiti seseorang itu tuh kok rasanya tidak komplit harinya dia. Nah, ada yang seperti itu ya, tapi tidak semua loh ya, hanya sedikit saja seperti itu. Cuman ya tadi kalau untuk melampaui dirinya dia yang ingkar janji, nah ini perkara yang berat. Nah gitu ya, pengingkar janjian itu tidak bisa dia pastikan tidak terulang lagi di masa depan. Nah, jadi ibaratnya kayak dia mengunci, ya udah, aku yang keras kepala ini ya akan keras kepala aja selama-lamanya. Aku yang on off sama kamu ini ya hanya akan on off sajalah selamanya. Aku yang ragu-ragu ini, aku yang memilih diri aku sendiri ini ya akan seperti itulah untuk seterusnya. Nah, di sana ya. Jadi berjarak. Jadi mungkin gini. Jarak adalah bentuk dari kunci utama biar kamu tidak semakin tersakiti oleh dirinya. Alih-alih berubah diri ya. Alih-alih berubah kebiasaan, lebih bagus di sini kalau nggak kamu yang ninggalin dia, ya udah dia aja yang ninggalin kamu. Nah, beberapa nampaknya ada rasa tidak berani untuk terikat di dalam sebuah komitmen. Ada rasa gentar di sana. Ada penilaian-penilaian negatif di sana. Apabila dia melakoni hidup dengan satu orang. Dalam artian di sini tuh ya kamu. Aku belum siap untuk membagi hidupnya aku dengan orang lain. Gitu ya. Karena sudah tertanam nih pikiran negatif di dalam diriku. Bahwa bila aku serius di dalam satu relationship, maka besarlah kemungkinan aku akan terlukai. Aku akan bisa kecewa. Gitu ya. Aku akan merana. Kalau aku tuh berbagi hidupku dengan kamu. Gitu. Aku tahu kamu baik, tapi apakah iya kebaikan kamu ini akan selama-lamanya? Jadi kayak pikiran dia tuh menggagas ya. Pikiran dia menggagas bahwa tidak layak dia mendapatkan kebahagiaan dalam jangka waktu yang panjang. Hari ini kamu bisa baik, tapi besok lusa kamu tidak tertutup kemungkinan menjadi iblis. Nah, bisa begitu dia, gagasan pikiran negatifnya, ketoksikan diri dia gitu ya. Mungkin ya ini ada pengalaman traumatik dari masa lalu, ditinggalkan oleh orang tua, diabaikan oleh orang tua, gitu ya. Atau ditinggalkan oleh seseorang yang dia sayangi. Pernah dia merasa dia dicabut hatinya oleh seseorang, dan pengalaman itu, peristiwa itu membekas jelas masih di pikirannya dia, tertanam di alam bawah sadarnya dia. Dicabut bahagianya, ditutup aliran cinta untuk dirinya.
Dan itu bikin dia sakit alang kepalang. Dan mungkin dia luput ya dari proses untuk healing. Mungkin dia memang tidak punya pemahaman, pengetahuan tentang ada proses self healing yang seperti itu, yang saya rasa semua manusia mengalaminya ya. Kita pasti punya ada satu kejadian gitu kan yang membuat kita hancur-hancuran gitu ya. Tapi ketika kita merasa hancur-hancuran itu kan tandanya kita harus menjadi kuat untuk mencintai diri kita sendiri. Kita nggak boleh tergantung pada dia, siapapun itu di luar dirinya kita, kan gitu ya. Ada upaya atau ada PR-nya kita itu yang harus menguatkan dirinya kita dari mental, spiritual. Dari sisi mental dan spiritual gitu ya. Mungkin dia enggak punya pemahaman itu. Setahu dia ya udah, aku udah disakiti ya sudah. Udahlah, inilah takdirku ini. Ya udahlah, selamanya lah aku akan menderita karena peristiwa masa lalu itu. Enggak ada yang ngajarin dia. Mungkin tak pernah pula dia baca, tidak pernah dia temui, gitu ya. Adanya proses untuk progresif kesadaran, spiritual dan mental. Nah, di situ. Jadi akhirnya dia terjebak di kegelapan jiwa yang seperti itu, gitu ya. Sangkanya dia kalau udah menyakiti dia ya udah, jalan keluarnya adalah mabok misalnya. Jalan keluarnya adalah judi misalnya, main perempuan, ya, bercinta dari satu kisah ke kisah yang lain. Itu contohnya aja ya. Nah, di sana aku tidak layak untuk disayangi, aku tidak layak untuk dicintai. Jadi akhirnya dia menyakiti diri sendiri, gitu ya. Dia semakin menyiksa diri dia sendiri. Ini sebenarnya penyiksaan dirinya nih. Jika kamu merasa dia mengecewakan kamu berkali-kali, itu sebenarnya dalam upayanya dia mengecewakan diri dia juga. Karena toh pada kenyataannya tengok itu ya, dia mengakui kok bahwa kamu tuh sayang sama dia, kalau kamu tuh baik sama dia, kalau kamu itu luar biasa di matanya dia. Tapi kemudian dia menyakiti kamu, gitu ya. Kemudian dia menghindar dari dirimu. Dia melakukan tindakan-tindakan yang mematikan keluar biasaannya kamu itu untuk dia. Gitu kan? Ini kan dia kan sedang menghalau matahari nih ibaratnya. Di saat dia lagi kedinginan, ya, tapi dia menghalau matahari itu, dia menghalau kehangatan itu. Di saat dia butuh cinta, dia menghalau kasih sayang dari orang lain, gitu ya. Karena dia pun tidak menyayangi dirinya dia. Karena tadi ada kebutaan di situ ya untuk melihat peristiwa. Nah, jadi dia bilang belum bisa aku tuh kayak menyesuaikan diri dengan kamu. Nah, di sana belum bisa aku tuh berbagi pikiran dan perasaanku untuk kamu, belum bisa. Aku masih ingin dengan kesenanganku dulu. Aku masih ingin dengan, ya inilah aku gitu. Inilah aku include dengan penderitaan-penderitaan yang ku genggam hingga saat ini. Nah, di sana ya. Itu kayak proses traumatis itu tuh masih membuai dirinya dia. Dia tidak siap untuk membuka hidupnya dia pada orang lain karena ada peristiwa traumatis itu. Dan itu sudah kayak mengikat dia, udahlah, memang kayak ginilah sudah hidupku. Nah gitu ya. Barangkali kalau untuk digugah dia saat ini, mungkin agak berat ya, dia akan selalu mencari-cari alasan. Ya kayak gimana, aku senangnya kayak gini. Ya gimana, aku senangnya menjomblo. Ya gimana, aku senangnya, nah kayak gitu. Nah di sana ya. Jadi aku akan menjadi diri aku yang kamu saksikan seperti ini.
yang mengecewakan kamu berulang-ulang gitu ya. Nah di sana yang menyakiti kamu berulang-ulang, ya ini aku gitu. Jadi ibaratnya kayak enggan ya mau merubah, untuk berubah gitu ya, enggan banget. Nah di sini bolak-balik ya, antara mau memilih diri sendiri yang tahu bahwa itu akan menyakiti kamu gitu, tapi juga tidak sanggup, tidak punya kuasa untuk melepaskan jeratan ini. Aku sebenarnya tuh nggak teganya bikin kamu tuh luka. Nah makanya tadi ya dia bilang bahwa jarak nih kayaknya perlu nih diantara kita. Jarak, berpisah nih kayaknya perlu nih terjadi diantara kita. Kalau enggak aku nggak tahu lagi nih. Entah ketegaan apa lagi yang mampu aku lakukan esok lusa untuk kamu. Nah, seperti itu ya. Aku takut sebenarnya melihat kamu menangis, melihat kamu sakit karena aku. Aku takut. Nah, makanya jarak tuh butuh. Jarak tuh harus terjadi. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini koin-koinnya untuk cari tahu apakah pembacaan ini pembacaan untuk kamu atau bukan ya. Apakah energi dia seseorang yang kamu pikirkan atau bukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Untuk zodiak juga sama. Ini bisa nunjukin zodiaknya kamu, bisa juga nunjukin zodiaknya dia ya. Oke, baik. Mari mulai dari inisial E, ember, elang, 6, 4. Berikut ada inisial V, ada vitamin, ada vitalitas, ada victory, ada inisial I, ibadah, istimewa, istirahat. Berikut ada inisial W, warna, walau, wajah. Ya. Berikut ada inisial F, fanta, faktor, fisika. Oke, itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Ada Pisces di sana, Taurus hadir, Virgo hadir. Berikut ada energi dari Scorpio dan ditutup oleh energi dari Aquarius. Oke, itu aja dulu yang bisa mari sampaikan. Sehat-sehat di sana, bahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.